Hai everyone, selamat datang di pembelajaran kita tentang kecerdasan buatan dan etika. Kalian pasti sering kan berinteraksi dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan, mulai dari asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, hingga algoritma media sosial yang merekomendasikan konten sesuai minat kalian. Kita juga akan melihat contoh nyata dari pelanggaran etika dalam AI dan bagaimana kita menghindarinya di masa depan. Tapi, tahukah kalian, meskipun AI membawa banyak manfaat, ada tantangan besar yang perlu kita hadapi, yaitu aspek etika dalam penggunaannya. Kita sering mendengar kasus di mana AI menunjukkan bias dalam perekrutan kerja, menyalahgunakan data pribadi pengguna, atau bahkan digunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Inilah mengapa penting bagi kita untuk memahami etika dalam kecerdasan buatan. Etika AI membantu kita memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Sebab tanpa pengawasan yang baik, AI bisa menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara luas. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI bekerja dengan cara menganalisis data dalam jumlah besar, menemukan pola, dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Teknologi ini terus berkembang pesat dan telah merambah ke berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, hingga industri hiburan. Jadi, selama 10 menit ke depan, kita akan membahas beberapa poin penting terkait AI dan etika, mulai dari prinsip-prinsip dasar, tantangan yang dihadapi, hingga solusi untuk memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab. Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Contohnya seperti pengenalan suara, pemerosan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. AI bekerja dengan cara memproses data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja seiring waktu. Misalnya ketika kamu menggunakan aplikasi streaming musik, kamu dapat meminta rekomendasi dari AI tersebut terhadap musik yang kamu sukai. Dalam kehidupan sehari-hari, AI digunakan banyak bidang seperti kesehatan, keuangan, transportasi, dan bahkan hiburan. AI membawa tantangan baru, terutama dalam hal beretika di dalam AI. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya etika dalam AI. Etika dalam AI adalah seperangkat prinsip yang memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Beberapa tantangan utama dalam etika AI meliputi yang ke-1 ada keadilan. AI harus bebas dari bias yang dapat merugikan kelompok tertentu. Yang kedua, ada privasi. Penggunaan AI harus melindungi data pribadi penggunaan dan mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga, ada transparansi. Pengguna harus memahami bagaimana AI membuat keputusan. Yang keempat, ada akuntabilitas. Perusahaan yang menggunakan AI harus bertanggung jawab atas dampaknya. Tanpa prinsip etika yang jelas, AI bisa menyebabkan masalah seperti diskriminasi dalam rekrutmen kerja, penyalahgunaan, dan data pribadi, dan keputusan yang tidak dapat dijelaskan kepada penggunanya. Kini, mari kita lihat berbagai jenis kecerdasan buatan yang ada. Secara umum, AI dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada Artificial Narrow Intelligence. Jenis ini hanya bisa melakukan tugas spesifik, seperti chatbot atau sistem rekomendasi di aplikasi belanja online. Yang kedua, ada Artificial General Intelligence. AI yang memiliki kemampuan berpikir layaknya manusia,
mampu memahami dan menyelesaikan berbagai tugas dengan fleksibel. Yang ketiga, ada Artificial Super Intelligence. Tahap paling canggih di mana AI ini dapat melampaui kecerdasan manusia dalam berbagai aspek. Saat ini kita baru mencapai tahap AI sempit atau ANI, tetapi para peneliti mengembangkan AGI di masa depan. AI dapat membawa dampak negatif jika disalahgunakan. Mari kita bahas studi kasus berikut. Wah, tampaknya AI bisa disalahgunakan di Detikers. Seorang ibu di Arizona, Amerika Serikat tertipu modus penipuan penculikan anak menggunakan AI. Bagaimana kisahnya? Simak info dari Detik.net berikut ya. Usai menjemput putri bungsunya dari les menari, Jennifer De Stefano mendapat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat Jennifer mengangkat telepon itu, ia mendengar suara anak perempuannya menangis. Suara itu mirip dengan putrinya, Bri, putri sulungnya. Di ujung telepon terdapat suara laki-laki yang meminta tebusan dan mengancam akan membunuh putrinya jika melapor polisi. Usut punya usut, ternyata suara Bri tidaklah nyata, melainkan hasil dari deepfake yang dibuat menggunakan AI. Pria tersebut ternyata ingin mendapatkan uang dengan cara cepat. Yang lebih mencengangkan, ketika Jennifer melapor ke polisi, kasus dia bukanlah yang pertama, melainkan sudah banyak kasus serupa yang menggunakan AI untuk menipu. Jelas Jennifer trauma atas apa yang dia alami. Namun di lain sisi, Jennifer tetap optimis akan potensi perkembangan model AI yang diregulasi. Jennifer menganggap apa yang menimpa dirinya adalah sisi negatif dari perkembangan AI yang ada saat ini. Penipuan penculikan dengan suara AI. Pelaku kejahatan menggunakan teknologi AI untuk meniru suara anak-anak dan menelepon orang tua mereka, berpura-pura menjadi anak mereka yang telah diculik. Dengan suara yang sangat mirip, mereka meminta tebusan, menciptakan kepanikan. Kasus ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan teknologi. Diperlukan regulasi dan penerapan prinsip etika seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan keamanan teknologi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Apa saja prinsip utama dalam etika AI? A. Keadilan. B. Transparansi. C. Keamanan. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. AI yang bertanggung jawab harus memenuhi semua prinsip ini agar dapat digunakan dengan baik. Dari apa yang kita bahas hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kecerdasan buatan adalah teknologi yang luar biasa dengan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Namun, seperti yang kita lihat dari studi kasus tadi, AI juga bisa disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaan AI selalu mematuhi prinsip-prinsip etika seperti keadilan, privasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan AI secara maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap teknologi di sekitar kita dan mendukung pengembangan AI yang bertanggung jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.